sejahtera bagi kita semua. Bapak Ketua Wilayah Pak Makassar yang saya hormati, Bapak Ketua Badan Pekerjaan Basis Pulau Jawa yang saya hormati, Bapak Ibu para pendeta, baik dari gereja Toraja, dari GKI, dan dari berbagai tempat, hamba-hamba Tuhan. Terima kasih boleh hadir bersama dengan keluarga besar Jemaat Bintaro hari ini, dan para undangan, Bapak Ibu yang saya hormati dalam Tuhan Yesus. Kalau ketua panitia tadi selalu gosip saya, itu memang benar. Jadi waktu saya datang pertama di sini, itu gosip muncul dari beliau. Saya masuk rumah sakit, orang pada ketakutan gara-gara saya sakit. Jangan dekat dengan pendeta, bahaya, nanti ketularan. Itu kayak Pak Dokter gitu. Saya dikurung di rumah sakit. Rumahnya tujuannya bagus, musiknya memang bagus, supaya saya istirahat dan tidak dikunjungi oleh jemaat. Tapi mulai jemaat curi-curi waktu, aman kok, udah dari sana tidak apa-apa. Itu enaknya. Dan luar biasa di Bintaro itu paling enak sekali Bu Pendeta, karena kalau sakit BPJS kita berlaku, tapi bukan diberlakukan di kelas yang menurut BPJS itu dinaikkan 2 kali lipat. Oh itu luar biasa. Jadi senang melayan dari sini. Jadi kalau tidak usah minta sakit, tidak tahu kenapa. Sekali itu saya coba untuk masuk di situ, nikmati luar biasa. Dan gereja Toraja Basis Pulau Jawa sudah mengadakan MOU untuk 3 rumah sakit, rumah sakit Medika, sehingga bapak ibu yang sakit lapor saja, aku anggota gereja Toraja, pendeta pun namanya ini, diuruslah kita di rumah sakit itu, diberi spesial. Itu rumah sakit karantina Medika dan kawan-kawannya. Baik, selamat dalam sukacita hari ini, menikmati hari raya Idul Adha. Biarlah semua menjadi bagian kurban yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Tidak terasa 5 tahun saya ada di Jemaat Bintaro, dan berangkat dari Sadar tempoh hari, jujur saya mengatakan saya takut. Sampai tawar-menawar kalau bisa Jemaat Bintaro tolak. Tapi akhirnya BPS almarhum Yahya Boong dengan Pendeta Musa Salus panggil segera jawab panggilan jemaat. Waktu itu masih panggilan, akhirnya saya berangkat karena panggilan. Menuju ke Mama Kota itu banyak sekali yang saya pikir. Akhirnya memang betul sekali saya datang di sini berhadapan dengan macetlah, panaslah, banyak sekali, merah sekali di kampung, dingin, tidak pakai AC, udaranya sejuk. Saudara-saudara kita bilang, Pak Pendeta, aku kan buku baik, bisa ada itu. Pulang dikasih sepak baik, sampai di rumah menyusul aku yang jual apa? Aduh, enaknya bukan main. Ya, saya harus tinggalkan Sadar dan datang ke sini dan mengalami semuanya. Untung ada tante yang datang waktu itu, dan mungkin datang juga di rumah Bapak Ibu ya. Maka itu yang menyelamatkan saya di saat saya mulai belajar mengenal, belajar untuk hidup bersama dengan jemaat. Datang tante yang luar biasa itu, Corona. Mungkin pernah juga datang di rumah Bapak Ibu, pasti mengalami semuanya itu. Dan di dalam pelayanan saya belajar bagaimana sistem yang baru. Disuruh berkhotbah di sini lalu di video, saya tidak bisa bicara. Harus pendeta berkhotbah. Saya khotbah bagaimana tidak ada kota jemaat. Waktu saya ngomong aja Pak Pendeta, kita video kan. Dilatihlah saya sedemikian, latih dan akhirnya luar biasa. Jadi
Yang luar biasa dari Tuhan buat jemaat Bintaro adalah dibuatnya 1-2 orang untuk bergerak memikirkan bentuk pelayanan agar dapat sampai kepada jemaat di masa virus corona itu ada. Akhirnya semua berjalan dengan baik, namun bagi saya justru masa itulah Tuhan memperkenalkan pribadi jemaatnya kepada saya. Sungguh unik jemaat ini. Jadi dari masalah COVID itu lalu ketahuan. Lalu lagi, pendeta, kenapa tidak pakai masker? Dimarahin. Pakai masker. Pendeta, kenapa tidak pakai masker? Kan tidak bisa, tak bernapas. Pakai lagi. Nah, begitulah. Saya mulai belajar. Ini yang jelek, ini yang diam-diam saja. Ini yang mohon, ini yang senyum-senyum. Gimana nih? Ternyata inilah cara Tuhan memperkenalkan jemaatnya kepada saya. Dan saya simpulkan bahwa itulah tanda kasih sayang mereka buat saya. Tahun demi tahun pun terlewatkan dengan segala suka dukanya. Jemaat Bintaro terus berjalan dalam pelayanan yang luar biasa. Sekalipun sampai 20 tahun. Jadi waktu dibawa ke T1 masih dinding-dinding pakai triples, kamar mandinya juga triples. Jadi kalau ada yang kencing di sana, iya cepat-cepat gitu. Terasa, sekarang sudah lain. Luar biasa melihara Tuhan. Tapi di dalam bangunan fisik gedung gereja ini, semangat pelayanan keluar pun terus berjalan. Pendeta, kita harus ber-PI keluar. Oke, seperti Pak Pendeta khotbahkan, jangan cuma ngomong, jangan cuma khotbah Pak Pendeta. Siap, Bintaro. Gampang kemana? Kita keluar. Akhirnya bikin PI, bikin abal, klasis abal balebe, 1 klasis. Gimana caranya 1 klasis kita menghadapi? Pokoknya kita gini. Yang kita turun sampai ke sana, pas waktu itu masih COVID. Pulang dari bawah, aman gak? Aman, gak ada yang COVID. Akhirnya balik ke Jakarta, di telepon saya, tapi kita periksa kok COVID. Tidak Ji, ada 2 tim yang masuk rumah sakit. Sudah dibawa ke rumah sakit. Mandas di telepon tidak bisa. Akhirnya istrinya di telepon, iya, dia di ruang sebelah, saya di ruang sini, dia ketemu. Terus jangan-jangan dia mati nih. Wah, itu juga kalau bunyi di sini dia tidak angkat teleponnya, dia mati. Wah, saya udah tanya takut juga. Aduh, kalau meninggal saya panggil di sana doakan. Nah COVID, gimana cara? Ya itu loh, salah satu yang luar biasa. Maka kita buat mission trip gereja Raja Bintaro ada di PGC Kolemo. Kita bikin gereja di Seko Pak Pendeta. Nah ini yang masalah. Waktu saya tugas di Palopo mau diurapi, nyanyi. Mana-mana Tuhan panggil, asal jangan ke sini. Datang di kota di sini, pemahkota, disuruh ke sana, kerasa lu. Tapi asik Bapak Ibu, nikmati pelayanan di Tanah Seko. Luar biasa, kami pergi ke sana, terus naik ojek. Waktu yang pertama itu 11 jam, ojeknya 1,5 juta, di luar BBM dengan kapas rem di tabung penumpang. Terus makanannya luar biasa, satu saja, ayam setiap hari. Tapi ayamnya ayam kampung, ayam hutan yang kerasnya seperti karet. Bayangkan. Jadi dikasih banyak airnya biar air yang campur dengan nasi ditelan. Enak banget. Itu cara. Dan yang paling seru, 2 teman ini tidak mau makan. Dia persilakan saya makan duluan. Kalau ada apa-apa sama pendeta, jangan makan. Kita sakit selama pendeta mati. Waduh ini kawan saya yang luar biasa yang sudah ngajarnya sama saya. Tapi waktu saya ketawa-ketawa nggak bisa makan, tidak makan. Ini kan kenapa takut sekali? Itu yang terjadi. Dan sejarah ini gereja boleh terbangun di sana dan terus akan dilanjutkan oleh pendeta Kak Yulia bermain dalam pelayanan
kunjungan ke Marobo juga bersama dengan Pak Budi dan Gereja Raja Bintaro, dan beberapa selama pandemi sampai sekarang dan terus kita lakukan. Itu yang kita buat. Saya ingin jemaat Tuhan itu jangan tinggal diam paku di sini atau ini saja, tapi kita buat gereja-gereja di kampung. Ada yang telepon, kami butuh sound system, oke, kirim. Penilaian kami butuh keyboard, kita kirimkan. Ada nggak kalau jemaat yang punya keyboard bekas, kita kirimkan, Pak. Laptop bekas, pada datang Pak Pendeta, tidak enak kirim laptop bekas ke gereja. Ini buat pelayanan ini, Pak Pendeta bawa laptop baru ke jemaat mana saja. Mulai disalurkan. Luar biasa penyertaan Tuhan. Dan ada beberapa acara besar kami jalani selama di sini, pesta ibadah bagi saya, dan itu yang sangat luar biasa karena persidangan klasik sekolah Jawa, persidangan klasik sekolah minggu, rapat kerja PPGT, penghabisan gedung gereja, semua boleh berjalan dengan baik. Dan itu yang saya katakan bahwa terpujilah Tuhan Yesus yang mempunyai persekutuan ini, yang memungkinkan hambanya ini melihat kuasa kehadiran Tuhan dalam pelayanan. Saya mau berkata kepada Tuhan, Engkau telah mempertemukan saya dengan jemaat-Mu yang baik di jemaat Bintaro ini. Mereka telah menjadi orang tua saya, orang tua kami, saudara kami, sahabat kami, teman dalam bersama-sama membangun jemaat Tuhan di sini. Dan terima kasih buat Bapak Omar, Ante, saudara-saudaraku, adik-adikku, serta anak-anakku. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Suka juga lucu-lucu dan aneh-aneh semua boleh kita lewati dan jalani bersama. Saya bersama istri Ide dan dua putri kami, Naya dan Nadia. Kami mengaku banyak kekurangan kami, banyak yang diharapkan tetapi belum kami kerjakan. Kami mohon maaf atas keterbatasan kami untuk itu. Kami sadar bahwa dalam perjumpaan kita selama kurang lebih 5 tahun, ada tutur kata kami, sikap kami, cara kami merespon tidak sesuai harapan jemaat Tuhan Bintaro. Maka pada kesempatan ini kami mohon maaf. Harapan saya teruslah bersemangat melayani, apalagi Tuhan sudah hadirkan seorang utusan Tuhan buat jemaat Bintaro, seorang wanita. Tapi jangan pandang parasnya, namun lihatlah Tuhan dalam kehadiran hambanya itu. Maka pastilah kamu beroleh berkat. Selamat melayani. Kepadaku Pendeta Yulia Tanawayu, doakanlah kami dan sudah didoakan tadi untuk menuju ke tempat tugas yang baru. Dan akhir kata, saya mau berterima kasih atas kebersamaan selama ini, dukungan yang luar biasa dari semua pihak, seluruh anggota jemaat dan dari pihak Kanosa Katolik luar biasa. Para suster selalu berjumpa dengan kami, cerita-cerita, bukan gosip, dan selalu bercanda bersama. Oh, nanti saya perkenalkan. Dan terima kasih untuk teman-teman GKI yang boleh bersama dengan kami, yang di dalam ruangan ini ada di lantai 1 di bawah, kerjasama pelayanan yang luar biasa, dan dari mereka banyak saya belajar juga bagaimana manajemen gereja yang tepat untuk juga masuk ke kehidupan kita bersama sehingga bisa menyatu di lingkungan Jakarta di sini, sehingga memberikan hasil yang baik. Dan saya kira itu kesan saya tidak banyak, karena saya senang sekali. Dan satu, bahwa bukan perpisahan, karena kemarin saya diprotes oma-oma di dalam pendeta yang bilang perpisahan. Ayo boleh bisa ikut. Ya, saya takut lagi. Kan dekat Pak Pendeta dari kota, jadi kalau tidak ada kegiatan pendeta di sini kita panggil lagi aja. Hanya majelisnya dulu, kalau diizinkan enggak ya? Rugi kalau kita, nggak boleh ya. Gitu. Jadi saya kira kita kerjasama yang baik tetap ada. Terima kasih dan selamat siang.
dan kemudian diserahkan oleh penatua di lingkungan dia. Terima kasih. Jemaat yang dikasih akan diberikan dari perwakilan Jemaat Bintaro yang akan diserahkan oleh Bapak Penatua Peter Sampurni. Dengan kasih kami silakan. Bapak Pendeta mohon Firman. Bapak Pendeta boleh berkenan bersama keluarga dan anak-anak. Pendeta Gereja Toraja Jemaat Bintaro yang akan diserahkan oleh Bapak Dr. Hendrik Suro. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, ini terlalu kecil gini. Jadi ada terima kasih yang diberikan oleh jemaat semuanya diserahkan kepada saya untuk panitia menyerahkan. Tetapi saya minta diserahkan langsung oleh yang mengenai Bapak Wisata, dan saya mohon kepada Bapak Wisata dan istri untuk menyerahkan langsung. Sebenarnya mereka tidak mau, tetapi ini masih tugas saya sebagai ketua panitia untuk diserahkan ke tempat ini sebagai kesaksian bahwa Pak Pendeta Inel dan Ibu Pendeta dan anak-anak sangat kami sayangi, dan sebagai terima kasih itu mudah-mudahan ini menjadi kenangan tersendiri dari keluarga Bapak Wisata. Terima kasih. Izin kalau nggak salah kotak itu cuma kotak yang barangnya ada di depan kayak yang sudah dikasih kita. Terima kasih Pak Pendeta. Makanya juga sempat saya kaget, saya pikir itu pengantenan ternyata. Terima kasih banyak Bapak Pendeta. Pengantenan. Yang ketiga dari Gusti Jemaat Bintaro yang akan diserahkan oleh Ibu Monika Melayukan. Dengan kasih kepada Ibu kami silakan. Ibu Pendeta kami meminta usi untuk berkegiatan setiap minggunya, setiap bulan. Jadi memiliki kedekatan emosional yang lebih sehingga membuat kita jadi terharu toh. Luar biasa.
Adi Banaso yang mewakili PWGT Jemaat minta. Dari PPGT yang akan diserahkan oleh Kak Wisda dan Kalia. Kepada Kak Wisda dan Kalia kami silakan. Terima kasih untuk PPGT, dan penyerahan tanda kasih yang terakhir akan diserahkan dari SNDT, akan diserahkan oleh Intan Pengkeluran dan Kak Jessica Mahal. Kepada Kak Intan dan Kak Jessica kami persilakan. Dan OIT. Segenap majelis gereja Rohani Jemaat Bintaro mengucapkan Persekutuan
Sekolah minggu